Salam Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Jumat 18 Juli 2025, Sinode GKO di Indonesia mengeluarkan renungan harian yang terdapat dalam Mazmur 82 ayat yang kelima. Kita berdoa lebih dulu. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih buat nafas kehidupan udara segar yang telah Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini. Sebelum segala sesuatu kami lakukan aktivitas kami, sebaiknya kami merenungkan firman Tuhan ini untuk meneguhkan kami. Berkatilah firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Mazmur 82 ayat yang kelima berbunyi sebagai berikut. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa dalam kegelapan. Mereka berjalan, goyahlah segala dasar bumi. Firman Tuhan ini adalah dalam renungan kita di pagi hari ini menekankan ketidaktahuan dan kegelapan dalam ayat yang kelima. Pasal ini menggambarkan para ilah yang tidak tahu atau tidak memahami kebenaran, sehingga mereka berjalan dalam kegelapan. Hal itulah yang menyebabkan dasar-dasar bumi bergoncang. Mazmur 82 ayat 1 sampai ayat yang kelima juga adalah menggambarkan Allah yang esa dan benar-benar Ia bertindak sebagai hakim atas segala bangsa. Hakim itu adalah Allah dan kehendak Allah kepada mereka bagi pemerintah yang lalim. Roma 13 ayat 4, dan mereka yang berkuasa adalah agar mereka perhatikan yang lemah dan rentan. Dalam Amsal pasal 31 ayat 9 juga mengatakan, hakim-hakim yang korup membiarkan orang-orang yang membutuhkan berada di bawah belas kasihan orang-orang yang jahat. Dan pembelajaran dalam hal ini ada 7 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, adanya ketaatan. Yang kedua, adanya ketidakberpihakan. Yang ketiga, adanya keadilan. Yang keempat, mencari Allah. Yang kelima, kerendahan hati. Yang keenam, ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Yang ketujuh, tunduk di bawah hadirat Allah dalam sidang ilahi. Dia yang berdiri dalam sidang surgawi di antara para ilah yang dapat menghakimi bumi. Ayat sebelumnya di ayat ini berbicara dengan luputkanlah orang yang lemah dan miskin, lepaskanlah mereka dari orang fasik. Itu menggambarkan
bahwa dan berpihaknya pemimpin yang menegakkan keadilan di bumi ini untuk menolong yang lemah, memberi perhatian secara intens sehingga mereka bisa terperhatikan dengan baik. Sesudah ayat yang kelima ini dia mengatakan di ayat yang keenam, Aku atau Allah sendiri telah berfirman, kamu adalah ilah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Itu adalah Tuhan berdiri sendiri. Dan dia telah memfirmankan hal itu. Dia sendiri adalah Allah yang dapat menolong pemimpin-pemimpin di bumi ini. Tidak usah melakukannya. Dan dia memberikan keadilan bagi mereka yang lemah dan yang tertindas. Maka di ayat yang ke-8 sebagai kesimpulan dari ayat ini, bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa ini atau segala bangsa. Lalu firman Tuhan ini, Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum melangkah, mari renungkan dalam hidupmu, praktikkan dalam kehidupanmu, bagikan segala sesuatu apa yang telah engkau dapat dari Tuhan, dan orang lain berberkati oleh karena kesaksianmu, oleh karena kehidupanmu, oleh karena karaktermu yang telah berubah dan senantiasa merendahkan diri di bawah kaki salib Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan dipuji karena dilihat gambaran Kristus Yesus yang penuh ketaatan dan ketundukan di bawah kuat kuasa ilahi. Biarlah firman Tuhan ini memberkati, menolong Bapak, Ibu, dan Saudara sebelum beraktivitas kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati firman-Mu yang telah kami dengar, sehingga menjadi rema, menjadi kekuatan bagi hidup kami sepanjang hari ini untuk melakukan tugas kami. Demi Kristus kami pertaruhkan hidup kami. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.